Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinegama, selamat datang di Pasca Talk. Aku Silvi selaku host. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali dengan dedikasinya di Desa Binaan. Sobat berbicara tentang kontribusi terhadap masyarakat. Nah, ini juga yang kemudian dilakukan oleh dua narasumber kita ada hari ini yang akan berbincang mengenai bagaimana program Desa Binaan yang tengah mereka jalankan. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita, ada Kak Haikal dan juga Kak Amar. Halo Kak Haikal dan Kak Amar. Halo Kak Silvi. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih satu-satu nama lengkapnya, kemudian dari prodi apa dan sekarang semester berapa nih Kak? Oh ya, kenalin aku Haikal Almi dari prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Untuk saat ini tuh di semester 3. Kalau aku Amar Kak, dari Magister Ilmu Perikanan, sekarang juga semester 3 sama kayak Bang Almi. Oke, berarti sama-sama semester 3. Nah, juga sedikit informasi Sobat, Kak Haikal dan Kak Amar ini merupakan anggota juga dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, yang mana Kak Haikal ini merupakan Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kak Amar ini merupakan Ketua Bidang Aksi Sosial. Nah, kita kan hari ini mau ngobrolin tentang seputar Desa Binaan nih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal Desa Binaan, mungkin bisa diceritakan nih latar belakang atau gimana sih awal mula berdirinya program Desa Binaan ini Kak? Mungkin dari Kak siapa dulu nih Kak? Ya, dari gue dulu boleh. Okay. Baik, jadi program Desa Binaan itu sendiri merupakan program tahunan dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Nah, untuk 3 tahun terakhir sudah berjalan sesuai dengan periodenya. Nah, kebetulan nih di periode tahun ini Desa Binaan di 2 tahun terakhir itu telah dilaksanakan, sehingga di periode kami dengan Bang Amar dari Aksos harus mencari desa binaan baru untuk kita kembangkan potensi-potensinya. Nah, jadi di situ ada berbagai program seperti program-program sosialisasi, program pelatihan, program pemberdayaan masyarakat, pembersihan wisata dan sebagainya gitu. Nah, harapannya kami itu ada hal yang kita bisa tularkan ke desa gitu, karena apalagi kan anggota dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana sendiri merupakan orang-orang yang sudah mempunyai ilmu lebih di bidangnya, diharapkan bisa berkontribusi di masyarakat gitu. Oke nih Kak. Nah, kalau boleh tahu di mana sih Kak Desa Binaan ini lokasinya? Lokasinya ada di Desa Mancasan Kleben, di Padukuhan Mancasan Kleben ya, di Pandowoharjo. Pandowoharjo. Nah, kenapa Kak jadi mengambil desa itu Kak? Coba nih jawab aku. Mungkin bisa ya. Jadi kayak yang Bang Almi bilang tadi ya, jadi sebenarnya kan kita juga ini implementasi dari Tridharma di pengabdian masyarakat. Nah, jadi untuk menjembatani poin itu di mahasiswa pasca ada bidang Aksos dan Departemen Pengmas ini. Nah, jadi kalau kenapa di Desa Pandowoharjo itu memang kita sempat survei-survei ya Bang, di beberapa lokasi, sebelumnya ada di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo dan beberapa desa lain. Cuman karena sekarang ini kan kalau ngomongin mahasiswa pasca pada sibuk ya, pada sibuk, jadi kita milih desa yang paling terjangkau aksesnya. Jadi harapannya di desa itu kita bisa beberapa kali ke situ, mungkin 2 minggu sekali untuk melakukan pengajaran dan lain sebagainya. Nah, pas kita cari lokasi desa yang dekat, yang masih bisa untuk kita implementasikan keilmuan dari pasca ke desa, nah ketemulah di Desa Pandowoharjo itu. Oke nih Kak. Nah, kemudian nih kan tadi sudah disebutin nih sama Kak Haikal ya program-programnya. Nah, itu programnya apakah memang dari HMPD sendiri yang mencanangkan atau berdiskusi dulu nih sama pihak masyarakatnya, kira-kira apa sih Kak yang dibutuhin di masyarakat itu atau seperti apa nih Kak? Mungkin Kak Haikal nih mau jawab. Oke Kak, jadi dari pertama kita survei seperti yang Mbak Amar bilang tadi, itu kita langsung menghubungi pihak-pihak perangkat desa. Jadi kita berkonsultasi desa ini butuh apa, yang ingin potensinya dikembangkan apa,
Nah, sehingga semua program dari kami, dari Pengmas maupun dari aksi sosial itu sudah terencana juga disertakan pihak desa di situ. Nah, jadi tidak semerta-merta keinginan kami membuat. Jadi setelah perundingan dengan pihak desa dan perundingan antar departemen dan bidang, akhirnya kita sepakati bahwa program-program apa saja yang bisa kita terapkan gitu kan. Oke. Berarti memang yang program ini tuh ya apa yang dibutuhkan di masyarakat gitu ya, Kak. benar. Nah, ini kan tadi program-programnya apa aja sih, Kak? Kalau boleh disebutkan lagi, ada Mungkin dari Bang Amar ya dulu. Kak Amar, program desa binaan ini Desa apa? binaan ya. Heeh. Jadi kan kalau di Aksos sebenarnya ada beberapa divisi ya di dalam bidang ini Aksos. Ada pendidikan, ada lingkungan, kesehatan, sama tentang kewirausahaan. Nah, itu ada pembagiannya, program kerjanya ada beberapa. Tapi yang jadi fokus itu di pendidikan, kita pekan kreativitas anak. Jadi kita di situ pengen bahwa teman-teman ini anak-anak yang udah belajar dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, perlu kayak refresh gitu di weekendnya. Nah, di situ ada kreativitas. Nggak hanya bermain, tapi juga mengasah soft skill mereka di berbagai hal gitu. Kemudian ada masih di pendidikan, ada psikoedukasi orang tua. Jadi gimana sih kemudian mendidik anak dan lain sebagainya, karena kebetulan kan di Pasca juga ada psikolog ya. Nah, di bidang kita juga ada itu, teman-teman yang jurusan itu. Kemudian ada juga pembuatan pupuk. Jadi di sana kita lihat itu permasalahannya ada juga kotoran ternak yang banyak di situ, jadi polusi bau yang ada di desa itu, padahal itu dekat dengan wisata yang nanti juga mungkin jadi sektor yang dibahas sama Bang Almi. Nah, di situ ingin coba kita kembangkan kotoran itu jadi hal yang mempunyai nilai jual. Yang Gitu. bermanfaat gitu ya, Kak. Jadi terus di sosial entrepreneur, di kewirausahaan, kita juga ingin bina UMKM yang ada di sana mulai dari awal sampai kemudian nanti dia bisa tembus ke penjualan secara online gitu. Oke. Nah, kayak gitu sih, Kak. Oke, sebenarnya kan dari Aksos ya, atau berarti ini beda nih, Kak, dari Aksos dan dari Pengmas ini beda-beda kah programnya atau seperti apa nih, Kak? Oke, ini saya sampaikan. Tadi yang sudah Bang Amar paparkan itu program dari Aksos, ada juga program yang kita bersama. Nah, untuk dari program Pengmas sendiri, itu ada di sektor wisata, ada revitalisasi sektor wisata, jadi pembersihan dan pemasangan pelang dan sebagainya. Yang kedua dari wisata itu juga kita menghubungkan antara desa wisata yang telah berkembang dan harapan kita nanti desa ini dapat juga mengikuti desa-desa wisata yang tersebut. Cuman ini menjadi PR kita bersama, mungkin akan dalam waktu yang panjang karena kita ada satu periode lagi ke depannya. Nah, setelah itu ada program pelatihan UMKM. Jadi agar anak-anak muda dan bapak-bapak di sana itu melek terhadap e-komersial. Jadi terkait UMKM yang mereka lakukan itu bisa kita jual dengan memanfaatkan sosial media itu sendiri. Nah, dan ya kebetulan di desa juga ada 15 kolam nila. Nah, jadi dari kita sendiri pihak desa itu meminta agar ada dilakukan sosialisasi seperti itu terkait dengan penjualan nila, terus produk-produk apa saja yang bisa dimanfaatkan, karena kan memang ketika surplus nilai itu sendiri tidak bisa dimanfaatkan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, sehingga ketika masyarakat mempunyai kelebihan nilai, nah produk apa yang bisa mereka lakukan sendiri gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang program bersama dengan Aksos dan Pengmas itu kami ada tim sosial media desa. Jadi tidak hanya tim sosial media, juga tim ini mengelola website. Jadi dilakukan oleh kedua divisi. Nah, setelah itu satu lagi pembuatan video dokumenter desa. Nah, saat ini sedang digarap juga dengan tim-tim Infocom. Sama Bang Albi. Bukan Taher ya. Oh iya. Udah mulai masuk ya gitu. Dikit-dikit lah. Oh, oke. Dengan Infocom, jadi 3 dari 2 departemen Infocom, Pengmas dan bidang aksi sosial ada dilaksanakan video dokumenter desa. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal program kan tadi ada kayak pengajaran, kemudian tadi kayak sosialisasi. Nah, ini apakah hanya anggota di Aksos maupun Pengmas atau mungkin mendatangkan pihak dari luar yang memang berkompeten di bidangnya gitu, Kak? Apa gimana nih untuk pelaksanaannya nih, Kak? Mungkin bisa dijawab Kak Amar ini. Kalau mulai dari program kerja yang rutin itu biasanya kita pakai
pengurus Aksos sendiri, karena kan memang visi kita adalah menyalurkan keilmuan dari teman-teman yang ada di Pasca, kita coba aktualisasi di masyarakat. Nah, seperti kebetulan di kami kan ada dokter juga. Nah, di situ bantu untuk visit ke lansia-lansia yang selama ini nggak punya akses untuk berobat secara gratis gitu. Kan secara mobilitas dia juga sudah susah. Nah, kita coba datang ke rumahnya, ke beberapa lansia yang ada di sana untuk pengecekan. Nah, nanti data ini kita berikan juga ke Puskesmas. Terus ada juga kayak psikoedukasi, itu dari psikolog yang pengurus Aksos juga. Tapi untuk beberapa program kerja yang kami masih belum punya expertnya, kayak pengolahan pupuk, itu kan perlu praktisi juga ya, supaya nanti kedepannya memang bisa sesuai gitu, nggak coba-coba lagi. Nah, itu kita datangkan juga, tapi dari mahasiswa Pasca, kayak gitu sih Kak. Jadi beberapa ada yang dari luar, tergantung program kerjanya. Berarti tergantung apakah ketika itu masih bisa dari mahasiswa pasca yang turun atau memang harus membutuhkan praktisinya seperti itu. Nah Kak, kemudian nih untuk pemuda desa di sana apakah ada yang terlibat Kak atau yang benar-benar dari kitanya nih Kak? Nah, baik, aku menjawab ya. Iya, Kak. boleh. Nah, jadi selain dari yang dijelaskan Bang Amar tadi, menambahkan sedikit untuk praktisi sendiri itu mungkin kami juga mendatangkan, kalau dari kemarin baru aja Kak dilakukan itu sosialisasi terkait pernilaian, karena memang kebetulan ada yang praktisi langsung. Nah, jadi ada 2 pemateri yang kami datangkan itu. Jadi pemateri yang pertama itu terkait pengembangan nilai, dan yang kedua itu produk pemasaran. Nah, yang pengembangan itu sendiri kan memang PR-nya itu di pemasaran. Nah, praktisi yang sudah berkecimpung selama 20 tahun kita datangkan gitu kan. Dan untuk produk itu sendiri juga kemarin alhamdulillah mendapatkan link praktisi level nasional, dan kebetulan memang orang di situ ya belum pernah untuk sosialisasi. Nah, diharapkan kan dengan adanya praktisi ini link dari masyarakat itu pun dapat itu Kak kan. Jadi ketika pemasaran kurang, mereka punya link dari praktisi yang sudah berkecimpung, mereka punya. Nah, untuk dari masyarakat sendiri, dari Departemen Aksi Sosial telah kolaborasi dengan masyarakat. Itu kemarin ada kegiatan 17-an Bang ya. Oh iya. Ya, jadi kegiatan 17-an, baik itu mungkin ada rapat-rapat masyarakat juga diikuti. Beberapa program dari Divisi Pendidikan dari Aksi Sosial juga telah berkecimpung dan mengikut sertakan masyarakat. Bahkan bukan juga cuma masyarakat, selain dari tim Infocom, jadi dari Saga Seni Paskagama juga telah berkolaborasi dengan Aksi Sosial melatih anak-anak. Nah, jadi jika ada memang kami membuka kepada seluruh organisasi himpunan yang dalam HMP seperti Saga, entah itu mungkin ke depan ada olahraga seperti bisa bermain dengan pemuda desa, itu sangat terbuka. Jadi kami tidak membatasi kegiatan-kegiatan di desa binaan gitu. Oke. Nah, tadi kan yang disebutkan yang sudah terlaksana nih Kak. Kemudian sejauh ini program-program yang akan dicanangkan ke depannya atau mungkin masih mengalami kendala, ini program apa aja nih Kak? Kalau dari Aksos, beberapa program itu yang sedang, jadi kan Demis itu tanggal 7 maksimal Oktober ya. Program kerja udah kalau bisa selesai. Jadi masih ada program yang lagi kita jalankan, yang tadi pelatihan pupuk ini berkelanjutan, sama nanti branding pupuk itu bisa dijual di online. Karena kalau kita lihat sebelumnya pupuk ini selama ini di desa itu hanya ditumpuk aja, terus nanti kalau udah banyak itu ada sih yang ngambil, cuman 1 truk itu dihargai 500.000. Nah, kalau sekarang dengan adanya value yang coba kita berikan, itu bisa naik ratusan persen tingkat nilai jualnya. Nah, jadi itu yang sedang kita kejar untuk bisa selesai di sebelum kepengurusan ini. Kemudian ada nanti kalau dari Aksos itu semacam FGD ke tokoh desa. Kira-kira apa sih yang selama ini kita lakukan program-programnya, apa yang perlu kemudian dievaluasi atau ke depan ini perlu ada masukan-masukan program-program lain yang bisa kita kolaborasikan, karena kan rencananya ini akan diteruskan ke pengurusan berikutnya. Kayak gitu ya.
Nih Kak, ngomong-ngomong soal Demis tadi nih kayaknya Kak. Tadi kan Kak Amar juga bilang nanti akan diteruskan ke regenerasi selanjutnya. Nah, kemudian apakah kita hanya berfokus di desa itu atau kemudian nanti punya rencana akan mengembangkan desa yang lainnya gitu Kak? Ada rencana seperti itu mungkin Kak Amar mau menjawab. Kak Amar mah Kak Hekal, aduh sampai ketuker ya ampun. Kak Hekal, Kak Amar, Kak Amar, Kak Hekal. Mungkin Kak Hekal mau menjawab. Ya, untuk program desa binaan ini sendiri kemungkinan besar akan dilanjutkan. Kenapa seperti itu? Kesepakatan kita untuk memaksimalkan desa itu sendiri. Seperti jangka waktu yang kami jalankan kan hanya setahun dengan Bang Amar. Jadi banyak sekali potensi-potensi desa itu yang belum maksimal pengembangannya. Nah, harapan kami di tahun berikutnya itu program-program yang belum kami laksanakan bisa dilanjutkan dengan generasi seterusnya. Dan kami kan sudah mempunyai catatan-catatan kekurangan di desa apa, potensi yang belum kami sehingga yang meneruskan nanti insya Allah agak lebih mudah lah untuk mengetahui tentang potensi-potensi desa. Tapi nanti ada ini nggak sih Kak rencana untuk ke desa yang lainnya seperti itu atau Mas tetap fokus di satu desa dulu aja nih Kak? Nah, itu sebenarnya sangat tergantung sama kepengurusan berikutnya kan, karena kita cuman bisanya ngasih report aja di tahun ini. Tapi kalau lihat dari antusiasnya, kan kemarin Aksos baru tutup open recruitment semalam ya. Nah, itu kalau menurut Kak Silvi pendaftarannya ada berapa kira-kira? Kayaknya banyak sih ya Aksos yang Mas ini. Aksos sendiri yang open recruitment mandiri di luar HMB. Totalnya nih ya? Total kira-kira berapa? Di atas 50 deh. Di atas 50 ya, kemarin yang tercatat ada 75 orang ya daftar. Jadi saya makin semangat untuk yang kita kerjakan selama ini, bahwa teman-teman pasca ini antusias untuk di sosialnya tinggi banget gitu. Jadi ke depan sepertinya proker-prokernya akan lebih terakselerasi. Tapi ya balik lagi, kita punya dana yang harus dikelola dengan baik. Nah, itu pinter-pinternya aja nanti kepengurusan berikutnya. Tapi secara sumber daya ini sangat bagus sekali, karena dari program studi juga sangat beragam. Karena kan kita bicara soal keilmuan yang mau kita bawa ke desa ya. Nah, itu jadi poin plus yang kita nggak perlu bayar pembicara untuk ke pelatihan berapa minggu yang akan datang misalnya, tapi cukup teman-teman yang punya jiwa sosial tinggi ini sukarela datang ke desa kayak gitu. Oke. Kalau ini Kak, tadi kan berbicara mengenai program yang sudah terlaksana ini kayak pengajaran, kemudian juga ada sosialisasi. Nah, kemudian indikator dari Kak Aksos maupun Pengmas ini mengatakan bahwa program ini dapat terimplementasi dengan baik di masyarakat ini. Bagaimana nih Kak untuk mengetahuinya nih Kak? Mungkin Kak Haikal mau menjawab. Untuk indikator pertama itu yang sudah pasti kehadiran masyarakat ya. Saat kita melaksanakan program, sejauh ini kami lihat aktivitas masyarakat itu sangat mendukung program-program. Baik itu kegiatan sosialisasi, kegiatan bersama masyarakat, kegiatan bersama anak-anak, itu selalu antusias mereka untuk datang. Nah, kita di situ menjadi indikator bahwa mungkin ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kami sendiri mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta perangkat desa. Nah, untuk indikator berikutnya yang sudah pasti seperti pelatihan yang Bang Amar jelaskan, indikator nanti adalah ketika produk tersebut mampu dihasilkan oleh masyarakat. Ketika mampu dihasilkan, dapat dijual, otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk di media sosial akan lebih mudah kita melihat keberhasilannya, yaitu dengan impact yang diberikan, baik dari itu like dan share dan berapa banyak mereka mengunjungi itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada jadi kayak yang Bang Alwi bilang tadi, cuman yang paling susah itu kalau kita bicara tentang pelatihan di masyarakat atau sosialisasi, di sini ada binaan, misalnya pas kita keluar nanti, apakah mereka masih mau melakukan? Itu yang kita coba susun juga. Ini satu tantangan sendiri ya Bang. Jadi kita coba ingin bangun satu sistemnya di sana gitu, lewat bantuan teman-teman Karang Taruna atau pemuda yang ada di sana. Nah, sebenarnya itu tantangannya. Walaupun di sana juga pemudanya itu kebanyakan kerja juga gitu. Jadi itu
yang jadi tantangan untuk nanti melanjutkan apakah proker-proker ini bisa sustain nanti ke depan dan membawa kebermanfaatan. Itu sih sebenarnya tantangannya. Oke, berarti tantangan ini bagaimana agar program IDC ini terus berlanjut seperti itu ya Kak. Nah, kemudian nih Kak, ngomong-ngomong soal kontribusi nih, misalnya Sobat Sinegama yang habis nonton ini jadi tertarik nih mau turut berpartisipasi, apakah mereka bisa nih bergabung? Maksudnya mereka bukan anggota Aksos atau Pemas, apakah mereka bisa langsung ikut serta ke lapangan, atau mungkin mereka menyalurkannya dengan bentuk lain, mungkin donasi atau seperti apa ini Kak? Mungkin bisa dijawab mereka. Nah, Atau ke Amar nih? Bebas ke? Bebas. Nanti kita saling menambahkan aja. Oke, ikut dulu Kak. Ini Pak. Nah, untuk dari proker itu sendiri, untuk Sobat Sinegama yang ingin bergabung, nah itu tuh yang lebih bagus kami sarankan untuk daftar himpunan dulu, sehingga karena kan nanti kita belum tahu nih kalau kita tidak berhimpun, tidak terorganisasi, kita kalau membuka aja ayo ikut, nah bisa jadi kita keteteran karena kebanyakan orang yang terdaftar gitu kan. Nah, jadi kami menyarankan seperti Bang Amar tadi, cocok lah untuk langsung masuk ke himpunan, masuk ke bidang atau departemen, kita bakal merangkul sebaik mungkin. Oke, mungkin dari Amar ada yang ingin? Iya benar. Karena Aksos juga ada kan di bawah AMP kan. Iya. Jadi kalau kita biasanya ada kegiatan, kita share di grup besar AMP. Jadi teman-teman yang ada di AMP ada di bidang apapun atau departemen apapun bisa join. Nah kayak gitu. Jadi gabung aja lah ke AMP gitu. Banyak benefitnya. Kita bisa seru-seruan bareng lah, enggak HMP tidak sekaku itu. KKN setahun gitu ya? setahun. KKN setahun. Nah itu Sobat Sinegama misalnya mau turut, ini tertarik nih mau ikutan juga mengelola desa binaan, harus bergabung ke AMP dulu supaya kita bisa bersama-sama merumuskan gagasan atau juga mencanangkan program-program yang tentunya dapat bermanfaat di masyarakat seperti itu. Nah terakhir nih mungkin ada pesan-pesan nih kepada audiens, kepada Sobat Sinegama nih dari Kakak Pengmas dan Kakak Aksos nih, apa saja? Ini dimulai dari Kak. Amar dulu. Terserah deh. Pesan-pesan apa ini? Apapun mungkin bagaimana kemudian teman-teman yang ingin berkontribusi atau pesan-pesan bagaimana dalam mengelola program atau apapun lah itu Pak. Ini pertanyaan terakhir nih. Pernyataan terakhir. Pernyataan terakhir. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa pasca yang pengen gabung ya. Jadi asiknya di sosial itu kita selama mungkin yang semester 1-2 itu biasanya kan kuliah dari Senin sampai Jumat ya masih full. Hari Sabtu dan Minggunya biasanya kita refreshing ke desa, mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi disclaimer kita bukan sok paling dekat. Kalau kita paling masyarakat. Takutnya gitu ya. Jadi pertama kita juga impact-nya masih sangat kecil ya Bang. Sangat kecil kita akui, kita ada di Padukuhan yang ada di dalam desa. Itu kecil sekali, anggaran kita juga kecil. Tapi setidaknya yang kita tawarkan ke teman-teman adalah bagaimana merawat jiwa sosial ini untuk terus tumbuh gitu ke depan. Jadi ada Bang Almi dari Magister Kepemimpinan, saya Perikanan, teman-teman lain dari berbagai program studi ini jadi satu momentum yang benar-benar sangat baik gitu untuk kolaborasi keilmuan. Jadi kapan lagi coba ada satu wadah yang bisa mewadahi keilmuan dari masing-masing itu gitu kan. Dan ini bisa jadi manfaat. Terus sekarang yang masih jadi problem itu yang kita kerjakan ya Bang, itu memang di masyarakat ini kan banyak dinamikanya ya. Selain yang kita alami sendiri itu ya Bang, SDM mahasiswa pasca itu kan sangat sibuk banget sekali. Ada yang udah kerja, ada yang udah berkeluarga, ada yang dia ngejar publikasi jurnal. Jadi ketika kita ajak buat ke lapangan juga biasanya teman-teman punya agenda lain. Nah itu yang jadi tantangan. Jadi butuh teman-teman yang emang suka untuk ke masyarakat. Jadi kalau suka walaupun dia sibuk biasanya bener banget. Jadi kayak teman-teman yang memang dia punya ketertarikan, bukan memang ada satu kepaksaan atau dia gabung karena pengen dapat
misalnya saja CV di bidang sosial Iya, gitu kan. aduh, jangan Nah, sampai itu. seperti itu ya. Mungkin sih kayak gitu sih ya Bang ya. Mungkin dari Kak Haikal nih, Ya. sebentar. Terakhir ya. Mungkin sama saya. Aduh, pesan untuk sobat Sinigama nih. Pesan untuk sobat Sinigama, mungkin sudah sering saya sampaikan buat teman-teman juga, seperti yang saya sangat membekas bagi saya apa perkataan dari dosen saya itu, jadilah orang yang bernilai, karena sukses belum tentu bernilai. Banyak orang sukses S2, S3, keluar negeri, ilmunya banyak, jaringannya banyak, tapi dia tidak memberikan impact apapun ke masyarakat gitu kan. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan, kita bisa belajar S2 di UGM lagi, pastinya ada yang harus kita sampaikan, kita bagi bersama gitu kan. Dan kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang kita salurkan kepada orang lain. Tidak harus di Pengma Saksos, tapi di HMP secara keseluruhan di Betul sekali. mungkin ada orang yang punya kelebihan di Infocom, bisa edit, bisa apa. Ketika ilmu yang mereka berikan, ketika hasil yang disampaikan di masyarakat, pasti ada rasa bahagia dari mereka. Wah, ini hasil aku yang bisa ku sembahkan itu untuk teman-teman, untuk masyarakat. Dan saya menyarankan kepada teman-teman dari Sinigama untuk mari join bersama himpunan agar kita saling membagi rasa bahagia itu tersendiri. Oke. Nah, sedikit nih Sobat Sinigama, ini kan tadi menarik sekali ya sebenarnya bercerita tentang bagaimana peran mahasiswa ini tidak hanya kuliah pulang, tidak hanya organisasi tapi ngilang, tetapi ini benar-benar bagaimana kemudian mahasiswa ini memberikan peran dan berkontribusi sangat besar terhadap pembangunan ya di masyarakat, terhadap perubahan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, untuk Sobat Sinigama yang tertarik untuk turut serta berkontribusi, mungkin nanti bisa bergabung seperti yang dikatakan kakak-kakak Pengmas dan Akses ini, bergabung di HMP seperti itu. Nah, mungkin ini ya percakapan yang kita pada hari ini yang ya cukup sangat menginspirasi. Jangan lupa sobat untuk terus saksikan episode podcast Pasca Talk hanya di @hmp_UGM. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.